Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk dapat bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, saya teringat akan kisah dari salah satu bangsa yang sangat amat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bangsa yang dipilih, diselamatkan, dan diberi mukjizat oleh Tuhan Yesus. Siapa lagi kalau bukan bangsa Israel? Bangsa yang sangat diistimewakan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai mana dan Sabat. Dasar firman Tuhan terambil dalam Keluaran 16 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa pause video ini untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam teks ini diceritakan bahwa perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, mereka berada di tanah gurun Sin. Kemudian mereka mengeluh kepada pemimpin-pemimpin mereka, yaitu Musa dan Harun. Mereka mengeluh bab makanan. Mereka merasa kekurangan makanan dalam perjalanan tersebut. Kemudian Tuhan mendengar dan mengabulkan permintaan bangsa Israel. Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel. Mana yang diberikan Tuhan tidak main-main. Ada dua mana yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel. Mana dalam konteks ini adalah makanan yang turun dari surga atau roti yang turun dari surga. Berkat Tuhan yang turun dari surga. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan memberikan mana yang pertama yang berupa embun yang menguap menjadi roti pada pagi hari. Namun bangsa Israel kembali bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena pada siang hari roti tersebut meleleh karena panas. Kemudian Tuhan juga mengabulkan doa mereka. Mana yang kedua berupa ribuan burung puyuh yang terbang di atas perkemahan mereka. Burung puyuh menjatuhkan daging untuk mereka makan pada malam hari. Jadi ketika pagi hari mereka diberi makan oleh Tuhan dengan roti yang berasal dari embun, dan ketika malam hari mereka diberi makan daging. Namun Tuhan berfirman kepada bangsa Israel untuk mengumpulkan makanan tersebut 2 kali lipat lebih banyak daripada biasanya pada hari ke-6 dan berhenti mengumpulkan makanan pada hari yang ke-7. Tuhan ingin menguji ketaatan bangsa Israel. Tuhan ingin menguji apakah bangsa Israel ini hanya bisa mengeluh kepada Tuhan tanpa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan. Tetapi Bapak, Ibu, terkadang apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita itu kita rasakan kurang. Berkat yang luar biasa dari Tuhan itu kita rasakan kurang, Bapak, Ibu. Sehingga ketika kita tidak diberi berkat oleh Tuhan, kita merasa sedih dan menggerutu kepada Tuhan. Padahal
Tuhan sudah mempersiapkan rencana yang paling indah, berkat yang spesial untuk kita. Dan yang terpenting, berkat yang paling kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut. Yang pertama, jangan pernah ragu akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Burung pipit yang tidak menabur, yang tidak mengumpulkan makanan ke lumbung saja diberkati Tuhan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tentu Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan, dari apa yang kita impikan, dari apa yang kita minta dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu pasti ada dalam kita. Dan bila kita menginginkan suatu hal, hendaklah kita berdoa. Ketika kita menginginkan sesuatu hal, Bapak Ibu, Tuhan pasti akan memberikan. Tapi Tuhan ingin tahu bagaimana, seberapa besar usaha kita untuk mencapai keinginan kita tersebut. Apa yang kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan keinginan kita tersebut. Tuhan ingin melihat bagaimana perjuangan kita, bagaimana usaha kita, dan apakah kita mau berdoa, menyerahkan, dan percaya kepada Tuhan atau tidak, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu pertanyaan, kenapa Allah melarang bangsa Israel untuk mengumpulkan mana pada hari yang ke-7? Hari yang ke-7 adalah hari Sabat, di mana waktu hari Sabat itu adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Waktu untuk kita meluangkan waktu kita untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan. Sehingga Tuhan ingin bangsa Israel mengikuti peribadatan bersama-sama dengan Tuhan. Dan begitu pun dalam kehidupan kita. Setelah lamanya kita bekerja, setelah 6 hari, setelah Senin sampai Sabtu kita bekerja, Tuhan ingin pada hari Minggu, pada hari yang ke-7 kita berhenti dari pekerjaan kita dan datang kepada Tuhan untuk bersekutu bersama Dia. Tuhan pasti akan senang dengan hal tersebut. Lebih-lebih jika kita meluangkan waktu kita setiap hari untuk datang kepada Tuhan. Kita meluangkan waktu kita untuk Tuhan dengan cara saat teduh di pagi hari, dengan cara membangun mezbah keluarga. Tuhan pasti merasa sangat senang akan perbuatan kita, Bapak Ibu, di mana hal-hal tersebut mampu menyenangkan hati Tuhan. Terlebih kalau kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, kita mau dipakai untuk melayani Tuhan, Tuhan pasti sangat senang. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, apapun kekurangan yang kita miliki, apapun cobaan yang kita hadapi saat ini, yakin dan percayalah, Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan akan selalu menjaga dan merawat kita. Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Hendaknya kita tidak boleh khawatir akan kuasa Tuhan, akan penyertaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang sangat menyayangi kita. Demikianlah firman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Amin.